Pada malam di sebuah kota telah terjadi perseteruan darah kuno antara Lycan dan vampir yang sudah berlangsung selama 6 abad. Dalam perang itu, pemimpin para Lycan paling ditakuti ialah Lucian dirumorkan telah terbunuh, yang dimana membuat para kaum Lycan harus kalah dan membuat jumlah kelompoknya menjadi sangat sedikit. Namun Selen, seorang vampir sekaligus anggota penebar maut, menyadari walau jumlah mereka semakin sedikit, tetapi perang yang dilakukan malah semakin berbahaya. Akhirnya dia bersama anggotanya melakukan pemantauan kepada anggota Lycan. Ternyata dia adalah Reis yang sedang mengikuti pria bernama Michael. Reis yang menyadari kalau di sekitarnya ada vampir, dia pun langsung menyerangnya. Lalu Selen yang terus lari ke dalam lorong di bawah kota, dia pun tidak sengaja mendengar suara dari para Lycan yang terdengar sangat banyak. Ya, ternyata di atas sana adalah markas dari para Lycan dan Lucian pun ternyata masih hidup, di mana dia sedang menghentikan pertengkaran para anggotanya. Like a pack of rabid dogs. You're acting. Karena hal itu, Selen langsung kembali ke markasnya dan Kraven, pemimpin dari perkumpulan ini, juga turun untuk menemui Selen, di mana dia melaporkan pada Khan dan Kraven kalau kaum Lycan telah menemukan peluru ultraviolet yang dapat membunuh vampir dengan satu tembakan. I'll have to run a few some sort. Ultraviolet ammunition. Dan Selen juga memberitahu mereka kalau dia sudah menemukan sarang para Lycan, yang dimana Selen meminta izin untuk membawa pasukan penebar maut ke dalam sana. Namun Kraven dan Khan tidak mempercayainya karena selama berabad-abad sarang para Lycan sudah dihabisi oleh kaum vampir. Very well. Have your men tighten things up. I'll have Soren assemble. Karena kecewa, Selen akhirnya pergi ke ruangan peristirahatan para pendahulu, di mana dia ingin sekali membangkitkan ayah tirinya, ialah Victor. Lalu saat diteliti kembali, Selen sepertinya menyadari kalau Reis bersama kawanannya sedang mengejar pria ini. He's attractive. Tapi Kraven tiba-tiba masuk untuk menyuruhnya berdandan cantik karena para tetua sudah datang ke sini. Other than food, why would Lycan stalk a human? Sedangkan di tempat lain, pria ini bernama Sinch sedang melakukan uji coba terhadap mayat yang sudah dikumpulkan. Dan Lucian pun datang untuk melihat progres penelitiannya, namun sayangnya hasilnya masih terus negatif. Lalu adegan pun berpindah ke rumah sakit. Ternyata Michael adalah seorang mahasiswa dari jurusan kedokteran yang sedang magang di sana. Kembali ke Reis, dia pun melaporkan ke markas dengan penuh luka akibat serangan dari Selen, dan dia menjelaskan kalau kaum vampir menggunakan peluru khusus agar mencegah perubahan itu terjadi. Namun Lucian yang mendengar itu, dia merasa kesal karena para bawahannya tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik.
Sedangkan di markas vampir, mereka sedang melakukan perayaan untuk kebangkitan pemimpin mereka bernama Marcus yang akan dilakukan 2 hari lagi. Namun Erika pun melaporkan pada Kraven kalau Selene tidak ada di kamarnya. Ya, ternyata Selene mendatangi apartemen milik Michael dan saat bersamaan Michael juga sedang berada di luar kamar melihat pintunya sudah terbuka dan... Why are they after you? Ternyata para Lycan juga datang ke sana dan kejar-kejaran pun terjadi. Namun di bawah ternyata Lucian sudah menunggu Michael dan... Hello, Michael. Selene langsung menarik dan membawa kabur Michael dari sana, tapi karena Lucian adalah Lycan terkuat, dia pun berhasil pulih dengan cepat dan langsung mengejar mereka. Akhirnya mereka berdua lolos dari kejaran Lucian, tapi karena Selene kehabisan banyak darah dan tidak mau berhenti, akhirnya... Ya, mereka pun kecemplung ke dalam laut, namun untungnya Michael berhasil memecahkan kaca dan menyelamatkan Selene. Sedangkan di tempat lain, Lucian kembali ke markasnya dan memberikan darah milik Michael pada Sinch dan meyakinkan kalau sepertinya darah ini sangat tepat. Relax, old friend. Akhirnya Sinch meneliti darah tersebut dan benar saja kalau darah yang selama ini dicari-cari sudah ditemukan. Positive. Di tempat lain, Michael mendapatkan gambaran yang sangat aneh, namun saat sadar dia ternyata sudah dibawa ke markas vampir oleh Selene, namun karena masih lemas, Michael pun pingsan kembali. You saved my life. Karena ulahnya yang membawa manusia, akhirnya Selene dimarahi habis-habisan oleh Kraven sambil menegaskan mustahil bagi Lucian tertarik dengan manusia, namun karena melihat Kraven hanyalah pemimpin pengganti dari Marcus, dia pun tidak menghiraukannya. Aren't you? Now that's a ridiculous theory. Lalu di luar ruangan saat Erika sedang memeriksa tubuh Michael yang sedang pingsan, dia melihat kalau di lehernya ada bekas gigitan dari Lycan. Dia pun kaget dan langsung melompat ke atas, sedangkan Michael juga ikut kaget karena di hadapannya ada seorang vampir dan dia pun kabur. Lalu keesokan harinya Selene didatangi oleh Khan karena dia sudah berhasil meniru peluru dari kaum Lycan. Ialah menciptakan peluru berisi nitrat perak berdosis mematikan yang dapat meracuni secara langsung melalui pembuluh darah. Tell me, Khan. Dan Selene juga mulai meragukan tentang kesetiaan Kraven terhadap kaum vampir karena dia merasa kalau selama ini Kraven sudah mengarang cerita tentang kematian Lucian. Karena hal itu, Selene pergi ke perpustakaan untuk membaca kembali buku sejarah kematian Lucian yang ternyata kalung yang dipakai oleh orang itu sama persis dengan yang ada di buku. Sedangkan di tempat lain ternyata Kraven diam-diam memang suka melakukan pertemuan dengan Lucian dan dia diperingatkan kalau manusia itu bukanlah urusan para kaum vampir.
Kembali ke Michael, dia mendatangi temannya bernama Dr. Adam untuk menyembuhkan luka yang ada di lehernya, namun ternyata dia pun malah membawa polisi untuk menangkapnya. Sedangkan di markas vampir, setelah menghadapi kejanggalan dari Craven dan Selene juga tidak pernah mendapatkan kepercayaan di tempat ini, akhirnya secara diam-diam Selene membangkitkan Victor dengan tujuan agar Craven tidak lagi memimpin di sini. For breaking the chain and Tapi di luar markas, ternyata kembalinya Michael yang mencari Selene membuat Craven pun marah dan melarang Selene untuk menemuinya. Namun Selene langsung memberitahunya kalau Victor sudah dia bangkitkan. Craven yang tidak percaya, dia pun ingin memastikan dengan mata kepalanya sendiri dan benar saja Victor sudah dibangkitkan. Lalu di perjalanan Selene akhirnya menjelaskan kalau dia adalah vampir dan Michael sudah terseret ke dalam perang antara Lycan dan vampir yang sudah terjadi selama ribuan tahun, dan Selene akan menceritahu mengapa Lucian sangat menginginkan dirinya. Kembali ke markas vampir, Victor diberitahu oleh Craven kalau dia dibangkitkan di luar jadwal ialah 1 abad lebih cepat, yang dimana seharusnya besok Amelia datang ke sini untuk membangkitkan Marcus, namun semuanya menjadi berantakan karena ulah Selene. Sedangkan di tempat Selene, dia pun membawa Michael ke tempat persembunyiannya agar menjauh dari bahaya. Lycans are allergic to silver. Tapi Michael yang ingin tahu tentang kehidupan Selene, akhirnya dia menceritakannya kalau dulu semua keluarganya mati dibunuh oleh makhluk yang suaranya seperti serigala, namun Victor datang menyelamatkannya dan memberinya kekuatan untuk balas dendam atas keluarganya, dan Selene tidak menyesal atas hal itu. Dan Selene juga memborgol Michael karena besok malam bulan purnama akan muncul dan khawatir kalau dia akan mengamuk di luar sana. Setelah kembali, Selene langsung menghadap Victor dan dia langsung dimarahi habis-habisan karena dalam peraturan tidak boleh ada 3 tetua bangun secara bersamaan karena itu akan merusak keharmonisan, dan karena perbuatannya, Selene akan diadili besok di hadapan para dewan. Lalu keesokan harinya Amelia dan para kawanannya datang di mana mereka dijemput oleh Craven bersama timnya, dan ternyata mereka semua akan dihabisi oleh para Lycan yang bekerja sama dengan Craven. Lalu di markas vampir, Erica ternyata mengkhianati Craven dengan cara mematikan semua listrik di sana agar dia bisa menyuruh Selene kabur keluar karena dia cemburu kalau Selene selalu didekati oleh Craven. Setelah itu Erica juga memfitnah kalau semua ini adalah perbuatan Selene untuk menemui Lycan itu, yang membuat Craven pun menjadi murka dan ingin menargetkannya. Lalu setibanya di tempat persembunyian, Selene ternyata diikuti oleh pasukan Lycan yang mengincar Michael, dan dengan terpaksa dia pun harus menghadapinya. Namun tiba-tiba para polisi itu datang menangkap Michael, dan Selene pun langsung membawa Singe. Sedangkan di markas vampir, Craven disuruh untuk menghadap Victor dan menjelaskan mengapa ini semua bisa terjadi, tapi tiba-tiba Selene pun datang dan membawa bukti.
Karena didesak oleh Selene, Sinch akhirnya menceritakan kalau dia bersama Lucian telah menemukan darah langka dari keturunan langsung Corvinus yang dapat menggabungkan darah Lycan dan vampir, di mana sebuah spesies baru akan lahir dan lebih kuat dari keduanya. Namun karena mendengar nama Lucian yang masih hidup, Kraven pun sudah kabur yang artinya dia memang sudah bersekongkol bersama Lucian. Sedangkan di markas Lycan, Michael memberitahu Lucian kalau ingatannya sudah masuk ke dalam pikirannya yang membuat Lucian pun memberitahunya kalau perang ini akibat ulah Victor yang ketakutan akibat anaknya yang mengandung perpaduan kedua spesies dan selama 600 tahun ini dia sudah membantai para kaumnya. We have company. Lalu Kraven datang ke tempat Lucian dan mengadukan padanya kalau Victor sudah bangkit yang membuatnya tidak bisa berkuasa lagi, namun Selene bersama pasukan penebar maut sudah tiba untuk menyerang tempat ini. Dan saat Lucian akan membantu anak buahnya, dia pun dikhianati oleh Kraven. Rez yang baru tiba dan melihat kalau Lucian sudah terbaring, dia pun melampiaskan kemarahannya pada vampir yang sedang lewat. Sedangkan Selene terus menelusuri tempat itu lebih dalam dan akhirnya dia pun menemukan keberadaan Michael dan ternyata Lucian pun masih hidup sambil melihat mereka yang mengingatkan tentang dia bersama Sonja. Lalu di tempat lain, Kraven terus mencari jalan keluar untuk kabur, namun sayangnya dia pun melihat Victor bersama pasukan yang mendekat, dia pun tidak jadi. Victor dihadang oleh salah satu Lycan, tapi dengan mudahnya Lycan itu dibikin tumbang oleh Victor. Lalu saat Selene dan Michael mencoba keluar dari area peperangan, mereka pun tidak sengaja memasuki ruangan yang dimana di sana ada Kraven dan karena terbakar api cemburu, dia pun menembak Michael. Setelah itu Kraven juga memberinya fakta kalau yang membunuh semua keluarganya adalah Victor dan bukan para Lycan. Dengan alasan Victor sudah muak meminum darah hewan dan selama ini Kraven menyimpan rahasianya, namun saat melihat Selene, Victor tidak membunuhnya karena Selene sangat mirip dengan Sonja, ialah putri yang dia bunuh dengan tangannya sendiri. Namun karena Selene masih tidak ingin bersama Kraven, dia langsung mencoba menembak Michael lagi, tapi ya, Lucian datang ke sana dan memberitahu Selene untuk segera menggigit Michael agar nyawanya bisa terselamatkan, dan dia juga berubah menjadi makhluk setengah vampir dan Lycan dengan harapan agar menjadi simbol perdamaian. Dan di sini juga terbongkar ternyata Lucian bersama Kraven adalah sepupu. Victor langsung menanyakan keberadaan Kraven, tapi karena Selene baru saja mendengar fakta yang membagongkan, dia pun langsung menanyakan padanya. Dan ternyata Victor mengakuinya, namun dia tidak merasa bersalah karena Selene sudah diberi hadiah kehidupan abadi. Dan
Ya, Michael kini sudah berubah menjadi spesies baru dan mereka pun bertarung. Melihat Michael yang terpojok karena ditembaki oleh anak buah Victor, Selene dengan segera langsung menghabisi mereka. Karena tidak ingin orang yang dapat dipercayainya kenapa-kenapa, Selene langsung menebas Victor. Ya, Victor pun dikalahkan dan mulai sekarang Selene bersama Michael akan menjalani hidup yang baru dan cerita pun tamat.